Terima kasih ya, dalam kesempatan kali ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di momentum Ramadan yang tinggal sebentar lagi ya berlalu, kita semua bisa lebih meningkatkan diri amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan dengan berbagai amalan yang mudah-mudahan kita mendapatkan berlimpah pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa untuk di setiap subuh kita memohon doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji ya tentang, di sini ada salah satu khulasah ya, afkar zahabiyah, ide-ide emas untuk khilal ashril awakhir min Ramadan, ide-ide emas untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Kadang kita suka masih bingung juga misalnya apalagi yang harus kita amalkan gitu ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini ada dari para syekh gitu ya, ada pemikiran emas tentang bagaimana kita melakukan amalan, tambahan amalan ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sebentar kita share dulu. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, yang pertama ini afkar zahabiyah ya, pikiran ide-ide emas, afkar zahabiyah khilal ashril awakhir min Ramadan, bahwa ada ide-ide emas untuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ya, kita kan udah melakukan hal-hal yang rutinitas kita. Nah, di sini ada ide-ide emas lagi ya, barangkali ada yang terlewat atau belum kita amalkan. Di antaranya yang pertama adalah al-fikhratul awal. Di ide pertama itu di sini iqra ya, bacalah kulla lailatin, bacalah di setiap malam surat al-ikhlas, yaitu surah al-ikhlas salasa marrat, 3 kali ya di setiap malam. Nah, ini ide dari syekhnya. Yang pertama adalah iqra kulla lailah, baca di setiap malam surat al-ikhlas, surah al-ikhlas salasa marrat, 3 kali. Nah, di sini fa'in wa faqat qira'atuka lailatul qadri. Nah, maka jika bacaan kamu ya nih wafaqat, bertepatan lailatul qadri dengan lailatul qadar, kunta kaman qara'al Quran, maka keadaan kamu seperti membaca Quran Al-Karim kamilan ya, secara seluruhnya, yaumiyan gitu ya, secara seluruhnya limuddah arba'ah wa thamanuna sanah. Jadi seluruhnya selama 84 tahun. Subhanallah ya. Dalilnya, nah di sini tidak sembarangan ya para syekh menyampaikan. Qala Rasulullah SAW bersabda, aya'jizu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu ayyaqra'a fi lailatin sulusal Quran, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam ya, dalam satu malam. Nabi menantang ya sahabat, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam gitu ya. Bahwa aya'jizu ahadukum ayyaqra'a fi lailah sulusal Quran. Qalu, maka para sahabat menjawab, wa kaifa yaqra'u sulusal Quran gitu ya, sulusul Quran, bagaimana wahai Rasulullah gitu ya, bagaimana wahai Rasulullah ya, kami bisa membaca Quran sepertiga malam di
sepertiga Quran dalam satu malam. Maka Rasulullah menjawab, qala, Rasul bersabda, Qul huwallahu ahad, bahwa Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusal Quran, itu adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, jadi di ide pertama, di sini ya, di ide pertama itu intinya jangan lupa ya, dengan setelah rutinitas kita seperti biasa nih, ada tambahan ini misalnya dibaca surah Al-Ikhlas di setiap malam 3 kali ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi baca surah Al-Ikhlas 3 kali di setiap malam. Maka jika bacaan kita ya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita sudah membaca Al-Quran seluruhnya selama 84 tahun. Tadi dalilnya ya sudah disampaikan, bahwa Rasulullah menyampaikan, apakah salah seorang di antara kalian gak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat nanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Bahwa beliau menjawab, Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Insyaallah ya, kalau dalam hal ini kita juga sudah ya, bahkan mungkin lebih ya, tetapi ini juga dikuatkan kembali, baca Al-Ikhlas 3 kali ya. Kemudian al-fiqrah ats-tsaniyah, ide yang kedua adalah di sini ya, sholatlah kulla lailah, sholatlah ya di setiap malam itu rokaatain, sholatlah 2 rakaat, au aksar atau lebih, qiyam lail ya, untuk qiyamul lail, bisittati ayat, dengan membaca 100 ayat atau lebih. Nah, jadi dalam sholatnya itu ya, dalam qiyamul lailnya itu 100 ayat atau lebih gitu ya misalnya. Jadi jangan hanya surah-surah pendek misalnya, ini dalam 2 rakaat itu ya atau lebih, itu membacanya itu 100 ayat atau lebih. Nah, misalnya kita lihat ya, terbayang nggak misalnya kalau Al-Baqarah 1 sampai 100 misalnya. Kemudian kalau di juz amma ya, misalnya dari surah An-Naba sampai surah apa, misalnya dihitung yang 100 ayat atau lebih. Fa in wafaqat sholatuka, jika sholatmu bertepatan Lailatul Qadri dengan Lailatul Qadar, nah ini ya, katabta indallah, maka engkau dicatat di sisi Allah minal qanitin, termasuk orang-orang yang qanitin itu taat gitu ya, qanitin taat. Nah, yaumian gitu ya, limuddah arba'ah wa thamanuna sanah. Nah, jadi ketika kita sholat 2 rakaat atau lebih ya, dengan bacaannya 100 ayat atau lebih, maka jika sholatnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya seakan-akan kita sudah melakukan selama 84 tahun. Nah, di sini dalilnya Rasulullah bersabda ya, bahwa man qoma barang siapa yang sholat malam kemudian bimi'ati ayatin, sholat malamnya dengan membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka Allah akan catat termasuk orang-orang yang taat. Kemudian waman koma, barang siapa yang sholat malam bi alfi ayatin, dengan 1000 ayat. Jadi 1000 ayat ini mah ya, kutiba minal muqnatirin, maka dia akan ditulis kelompok orang yang muqnatirin, yang mendapatkan pahala sangat besar. Shahahahu Albani, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi ide keduanya itu, sholatlah 2 rakaat atau lebih setiap malam dengan bacaannya 100 ayat atau lebih. Ketika kita bersolat
kemudian dengan tadi ya bacaan ayatnya 100 ayat atau lebih, maka pahalanya seakan-akan kita sudah melakukannya selama 84 tahun. Ini dalilnya ya, barang siapa yang sholat malam baca 100 ayat, maka ditulis orang-orang al-qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qiyamul lailnya membaca 1000 ayat, maka ditulis sebagai orang-orang yang al-muqnatirin ya. Al-muqnatirin itu orang-orang yang mendapatkan pahala berlimpah sangat banyak. Nah, kalau ini mungkin agak berat ya tantangannya ya. Nah, 100 ayat tuh tetapi mudah-mudahan ya mendekati ya, intinya kita bertambah gitu, jangan di 10 hari terakhir itu misalnya yang terlalu pendek-pendek ya, tetapi dipanjangkan lagi misalnya semampu kita. Kemudian al-fikrah as-salisah. Nah, di sini ada fikrah salisah ya. Ide ketiga. Nah, ide ketiganya itu qiraatu khawatimi surah al-Baqarah. Yaitu membaca akhir ya surah al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini ya, nah, coba kita baca. Jadi jangan lupa nih membaca Quran surah al-Baqarah ya, yang 2 ayat terakhir, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, mari kita baca ya sama-sama supaya tidak lupa ya nanti misalnya di setiap malam atau di setiap kesempatannya gitu ya. Nah, disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagus ya, ini artinya juga kan bahwa lillah ya, lillah milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa yang tubdu ya, jika kamu menyembunyikan ya, jika kamu menampakkan ma fi anfusikum, jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu ya, atau kamu menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah gitu ya, pasti Allah akan memperhitungkan gitu ya. Fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapa saja, wa yu'adzibu may yasha, dan Allah akan mengazab may yasha, siapa saja. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita meyakini ini, jangan lupa ya dibaca 2 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, di sini sebentar ya. Nah, kemudian maaf Bun, 2 ayat atau 3 ayat yang dibacanya ya? Oh, di sini yang dibacanya itu coba nih, nanti kita lihat, belum kita hadisnya belum dibaca di bawah ya. Ini baru idenya itu ya. Baiklah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi fikrah salisah itu qiraah khawatim surah al-Baqarah, bacalah 2 ayat terakhir, 2 ayat Bun. Bacalah 2 ayat terakhir surah al-Baqarah di setiap malam ya. Ayat berarti ayat 285 sama 286 ya. Tadi baru kita baca 285 saja. Dan ini dalilnya ini, bahwa bacalah 2 ayat terakhir surah al-Baqarah di setiap malam. Tadi ya, bahwa fa'in wafaqat lailatul qadri, maka ketika bertepatan dengan lailatul qadar, kata balaka qiyam, maka seakan-akan kamu sudah mengerjakan sholat malam selama 30.000 malam. Seakan-akan kamu sudah mengerjakan sholat malam selama salasuna alfi layalin gitu ya. Salasina alfi lailatin. Jadi kalau kita baca 2 surah terakhir al-Baqarah ini
ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan sudah mengerjakan sholat malam selama 30.000 malam. Nah ini hadisnya, qala Rasulullah SAW bersabda, man qoro'a, barang siapa yang membaca hatainil ayataini, dua ayat ini min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah, kafatahu, maka itu sudah mencukupinya. Sebentar, saya mute dulu. Dari siapa? Bu Eli. Bunda Eli, saya mute dulu ya. Sebentar. Ini suaranya masuk. Ya, baik. Kasih Bunda. Nah, baiklah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi. Jadi seperti itulah ya. Jadi man qoro'a, barang siapa yang membaca hatainil ayataini, dua ayat ini min akhiri surah Al-Baqarah, dari dua surah terakhir Al-Baqarah ayat 285 dan 286, maka kafatahu, maka itu adalah mencukupinya. Jadi mencukupinya itu maksudnya cukup gitu ya, untuk setara dengan tadi membaca mengerjakan sholat malam selama 30.000 malam. Nah jadi ide ketiga itu seperti itu. Jadi jangan lupa baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah di setiap malamnya. Nah mari kita baca bareng-bareng lagi ya, supaya nanti Allah memberikan hidayah taufik kepada kita ya, untuk tidak lupa ya. Nah ayat 285 dan 286. Cok mangga sasarangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu Ini dari amanah Rasul ya, Bun? Iya Bunda, dua ayat itu dari amanah Rasul. Dari amanah Rasul, Bun. Sok, Bun, mangga. Bun. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sadaqallahul azim. Nah ini ya, bahwa amanah Rasul, amanah Rasul, Rasul ya, beriman bima unzila ilaih, terhadap apa yang diturunkan kepada Tuhannya ya, mirrobihi, dari kepada Tuhannya, wal mukminun, dan juga orang-orang mukmin sama ya, beriman kepada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran ya, kepada Allah,
dari Allah gitu ya. Kullun amana billah, bahwasanya masing-masing beriman kepada Allah, kemudian wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, dan juga wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, bahwa mereka ya berkata itu, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya gitu. Jadi tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu, mereka menjawab sami'na wa ata'na. Nah, bahwa kami tidak membeda-bedakannya seorang pun dari rasul-rasul, mereka juga berkatanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka, mohon ampun darimu ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kami kembali. Nah, ini kemudian di ayat berikutnya ya, di ayat Al-Baqarah 286-nya. Nah, kita maknai ya. Nah, di sini sudah sering kita baca ya, doa ini sangat bagus sekali gitu ya, apalagi di momentum sekarang. La yukallifullah, bahwasanya Allah itu tidak akan membebani ya nafsan seseorang illa wus'aha, kecuali menurut kesanggupannya. Laha makasabat, nah, baginya ada sesuatu pahala dari kebaikan kasabat yang ia usahakan, wa alaiha maktasabat, dan ada pula siksa ya makasabat atas kejahatan yang dia perbuat. Nah, ini doanya sangat bagus ya di malam-malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir ya, di beberapa hari terakhir nih. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, di sini ya, bahwa Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, la tu'akhidna in nasina ya, jika kami lupa. Jangan pernah yang engkau hukum kami wahai Allah jika kami lupa ya, au akhtana, atau jika kami salah. Jadi jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah gitu ya. Wala tuhammilna, dan janganlah engkau bebani ya kami ya, wala tuhammilna. Jadi minta sama Allah ya, jangan engkau hukum, jangan engkau hukum ketika kami lupa, ketika kami salah, jangan engkau bebani kami ya dengan apa, mala taqata nabi, yang belum ya. Rabbana wala tahmil alaina, janganlah engkau bebani kami ya, isran, yaitu dengan beban yang berat ya, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jadi kita minta ya Allah, jangan kau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami gitu ya. Bagaimana umat-umat yang lain ketika buat dosa teh langsung disiksa, langsung dimusnahkan gitu ya, nauzubillah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, bahwa ya Allah gitu ya, jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya gitu ya. Jangan pikulkan sesuatu yang kami tidak bisa memikulnya. Mala taqata lana bih, yang kami enggak mampu gitu ya. Wa'fu anna ya, nanti kita mohon ampun sama Allah ya. Wahai Allah, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan rahmatilah ya, berilah kasih sayang kepada kami. Anta maulana, engkau adalah yang pelindung kami. Fangsurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami ya, tolonglah, atau di sini dalam artinya itu tolonglah kami dengan kekuatan fisik ya dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, ini doanya sangat bagus, makanya nah di sini di momentum Ramadan ini ya ini dibaca. Nah, di sini tadi ya sudah kita simpulkan ide ketiga itu membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di setiap malam tadi ya, dari mulai amanah Rasul sampai terakhir. Nah, kemudian di sini tadi dalilnya, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu sudah mencukupinya. Nah, kemudian yang keempat, al-fiqrah ar-rabi'ah. Nah, kita kepada yang keempat ya. Ide yang keempat itu, nah, tasodak. Nah, tasodak, bersedekahlah, kula yaumin, setiap hari, walau biryalin wahidin fakot, walaupun hanya 1 rial gitu ya, hanya sedikit misalnya. Pokoknya jangan pernah terhenti ya, bukan para sahabat geningan
walaupun hanya dengan satu potong kue, karena semangat mereka bersedekah ya, walaupun tidak mampu juga mereka itu berupaya pokoknya setiap hari. Pokoknya tasodak, bersedekahlah kula yaumin, setiap hari, walau birialin, walaupun hanya dengan 1 rial, atau maksudnya birialin wahidin fakot, itu maksudnya walaupun dengan sedikit harta gitu ya. Ini ada hadisnya juga, walau bisyaqi tamrotin ya, walaupun dengan 1 potong kurma gitu ya. Karena fa'in wafaqat shadaqatuka lailatul qadri, nah maka ketika sedekahnya kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, kata balaka indallah ta'ala kaman tasaddaqa yaumiyan limuddah arba'ah wa thamanuna sanah. Jadi tadi jika sedekah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seakan-akan kita bersedekah setiap hari selama 84 tahun. Nah, di sini ya dalilnya juga ini mas sudah sangat masyhur ya, banyak. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah ya, kemudian ini barang siapa yang bersedekah bi adli tamroh, setara dengan kurma, man kasaba thayyib wala yaqbalullah illa thayyib wa innallaha yataqabbalaha biyamini tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum. Nah di sini jadi intinya begini saja ya, bahwa Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, lalu dia mengembangkannya sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya hingga akhirnya sedekah itu menjadi sebesar gunung. Jadi berkembang terus gitunya, subhanallah sekali ya, hatta takuna mislal jabal. Jadi Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya. Nah ini ya, kemudian dia sama Allah dikembangkan ya, sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya hingga akhirnya sedekah itu menjadi sebesar gunung. Walaupun hanya sedikit ya, tetapi kan Allah terima dengan Allah menerima sedekah kita dengan tangan kanannya ya. Kemudian Allah mengembangkan sebagaimana seseorang memelihara anak kuda ya, sampai akhirnya sedekah itu menjadi sebesar gunung. Jadi jangan menyepelekan ya, kita misalnya malu misalnya walaupun hanya ngasih Indomie satu ke tetangga atau apa misalnya. Nah itu karena tadi Allah itu tadi menerima kita dengan tangan, ya taqabbalaha biyaminih ya, tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falawahu hatta takuna mithlal jabal. Nah sudah ini bersedekah, kemudian ini ya bersedekah setiap hari walaupun hanya 1 rial. Kemudian al-fikrah al-khamisah, nah ini ide kelima. Nah katanya, kul, ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ini ya selama mi'ata marrotin, 100 kali. Nah ini dibacanya 100 kali ini ya. Nah nanti misinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, bagi Allah ya pemilik kerajaan, wa lahul hamdu, Allah yang memiliki segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fa'in wafaqat lailatul qadri, nah maka ketika bertepatan ya, ucapan kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, kunta kaman a'taqa, nah, seperti memerdekakan berapa ini, 300.000 ya, 300.000 budak. Satu budak saja berapa ya misalnya, ini bahwa salasumi'atu alfin, 300.000 benar ya, 300.000. Jadi sama-sama dengan kita memerdekakan hamba sahaya 300.000 gitu ya. Nah ini bahwa hadisnya qala Rasulullah SAW, ayyumamri'in muslimin, barang siapa ya siapa saja seorang muslim yang tadi membaca la ilaha illallah 100 kali, maka a'taqo amro musliman, barang siapa yang mengucapkan 100 kali ya dalam sehari, maka pahalanya itu adalah
toko imro'an musliman istanqazallahu bikulli azwin minhu azwan minhu minan nar. Ini mah itu nyambungnya nu teh lepat ngutip siga nama ieu. Ini mah barang siapa yang memerdekakan seseorang ya musliman, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota badan darinya dari api neraka. Ini mah bukan terjemah sama hadisnya, nggak nyambung ya. Tapi ada kan hadis yang sahihnya yang barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Nah, intinya membesarlah pahalanya. Nah, ini sahih juga ya, hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Pokoknya yang barang siapa yang mengucapkan tadi ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah 100 kali. Nah, maka seperti memerdekakan hamba sahaya ya 300.000. Nah, kemudian yang keenam ya al-fiqrah as-sadisah. Nah, yang keenam itu sama. Oh, ini mah ada tambahannya ya. Kul bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Tsumma qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah, ini dibacanya itu berapa kali nanti di bawah itu berapa kali ini dibacanya. Rasulullah menganjurkan zikir ini kepada seorang sahabat, kemudian beliau berkata, orang ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan. Saking banyak pahalanya ya. Jadi berzikirnya diantaranya zikir yang ini. Nah, sama ini fa'in wa faqad Lailatul Qadri faqad mala'at siyadak minal khair limuddah salasuna alf yauman. Nah, jadi subhanallah sekali ya. Nah, barang siapa yang dia berzikir subhanallah walhamdulillah dan semuanya ini ya, maka ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar pahalanya setara dengan 30.000 hari penuh keberkahan. 30.000 hari penuh keberkahan ya. Nah, ini tadi dalilnya Rasulullah mengajarkan zikir ini kepada seorang sahabat, kemudian beliau berkata, orang ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan. Ini hadis riwayat Muslim ya. Nah, ini dibaca la ilaha illallah kan zikir tertinggi itu kalimat la ilaha illallah gitu ya. Kita harus memperbanyak zikir, di antara ini sangat lengkap ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita ini beberapa hari lagi ya dibaca yang ini. Kemudian untuk ide keenam, nah ini al-fiqrah udah tadi ide ketujuh ya, al-fiqrah as-sabi'ah, yang ide ketujuhnya itu. Nah, ini doanya Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat gitu ya, nama pendek. Bahwa ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar ya, maka jika doamu ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kamu akan mendapatkan 60 miliar kebaikan. 60 miliar kebaikan ya. Siti Nabiliyun Hasanah. Siti Nabiliyun Hasanah itu 60 miliar kebaikan. Nah, ini dalilnya dari Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Imam Al-Albani ya. Barang siapa yang memohon ampunan bagi seluruh mukmin dan mukminat, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Nah, ini ya. Tadi barang siapa yang memohonkan ampun bagi seluruh mukmin dan mukminat, Allah akan mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah. Ya, untuk bayangkan ya ada berapa. Nah, makanya di sini Siti Nabiliyun Hasanah akan mendapatkan 60 miliar kebaikan. Pendek ini ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi ucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, akan mendapatkan 60 miliar kebaikan. Ini berdasarkan ini. Kemudian al-fiqrah as-saminah ya, ide emas ke-8 ya.
ke-8 ini ucapkan qul ya, ucapkan subhanallah mi'ah marrah ya, mi'ah marrah. Nah, 100 kali ya. Di sini subhanallah 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 saja ya 100 kali. Nah, ini fa in wafaqat lailatul qadri sama ya. Maka ketika ucapan kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya seperti yang ini mah yang ke-8 ya. Jadi ketika ucapan kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya setara dengan 30 juta kebaikan atau menghapus 30 juta dosa ya. Nah, di sini maka di sini ya salasina milyuna sayyi'ah salasina milyuna hasanah. Maka pahalanya salasina milyuna hasanah, yaitu mendapatkan 30 miliun ya, 30 juta kebaikan, au tahutu anka salasina milyuna sayyi'ah, atau dihapus ya kejahatan kita atau dosa kita 30 juta. Subhanallah subhanallah 100 kali ya. Nah, di sini hadisnya kan sudah sangat populer yang ininya, bahwa qala Rasulullah bersabda, ayajiza ahadukum sabafi kulli yaumin alfa hasanah. Nah, bahwasanya Rasulullah bersabda ya, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Salah seorang bersahabat bertanya ya, bagaimana caranya? Kaifa yaksibu ahadana alfa hasanah? Qala Rasulullah bersabda, maka yusabbihu mi'ata tasbihah gitu ya. Bacalah tasbih ya, subhanallah 100 kali ya. Yusabbihu mi'ata tasbihah, maka bacalah subhanallah 100 kali. Patuk tabulahu alfa hasanah, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan. Au yahutu anhu alfa khoti'ah, atau Allah akan hapus 1000 kesalahan. Nah, ini jadi tadi ya 100 kali. Ini hadis riwayat Muslim ya, ini hadis riwayat Muslim. Baca subhanallah 100 kali. Subhanallah 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 gitu ya. Kemudian ini ya ide ke-8-nya tadi, baca subhanallah 100 kali. Pahalanya setara dengan diberikan 30 juta kebaikan dan menghapus 30 juta dosa. Nah, kemudian al-fiqrah at-tasi'ah. Nah, ini ya ide ke berapa? Ke-9 ya. Qul subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih ya, sama mi'ata marrah 100 kali. Jadi ucapkan subhanallah subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, ini ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti menanam 3 juta pohon kurma di surga ya. Seperti salasina malayin nakhlah fil jannah. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi sebanyak 100 kali, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti menanam 3 juta pohon kurma di surga ya, setiap hari selama 84 tahun tadi ya. Nah, ini sudah sangat populer ya. Dalilnya juga Rasulullah SAW bersabda, qala Rasul man qala subhanallahil azim wa bihamdi, barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka gurisat lahu nakhlah fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya 1 pohon kurma di surga. Ini ya bacaan ini, subhanallah sekali 100 kali. Kalau kita baca 100 kali berarti tadi 3 juta pohon kurma ya. Kemudian nah udah ya, yang ke-9 itu tadi bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi. Kemudian al-fiqrah al-ashirah. Nah, ini ya ide ke-10 itu adalah, nah, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Nah, ini sebetulnya tidak mesti ada, kalau di hadisnya tidak ada berapa kali sih ya.
Nah, pokoknya semampunya kita. Tetapi di sini mungkin supaya ini ya, jangan diniatkan mesti sekian di sini. Semampu kita gitu ya. Karena dalam hadisnya ini tidak ada, pokoknya banyak bersolawat saja. Di sini bahwa ide ke-10 itu bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini ya, misalnya dibaca sholawat, perbanyak sholawat ya. Jika bacaan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kamu akan mendapatkan 3 miliar rahmat dari Allah. Salasah malayin rahmah min malakil muluk, akan mendapatkan 3 miliar rahmat dari Allah gitu ya. Tadi dalilnya itu kan ini sudah sangat populer dalilnya juga ya. Man shalla alayya, nah barang siapa yang bersolawat kepadaku wahidah satu kali saja gitu ya, sallallahu asyaron, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Tuh, satu kali saja sudah 10 kali gitu ya, apalagi 100 kali misalnya. Jadi man shalla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku, kata Nabi Muhammad ya, maka pahalanya itu tadi sallallahu alaihi asyaron, dia akan Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Nah, di sini maksud dari sholah di sini adalah ini ya tadi. Jadi intinya perbanyak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini ya, kalau bisa sampai sekian kali. Nah, kemudian selanjutnya adalah wal'an. Nah, ini ya, sekarang ya ini disuruh nyebarkan ya, unsyurha falaka mithlu ajri man amila biha, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nah, ini ya Imam An-Nawawi. Nah, ini dari sebarkan dapatkan pahala yang berlipat ya. Kalau kita mengamalkan, membagikan ide ini akan mendapatkan pahala seperti yang mengamalkannya ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi Ramadan. 1 menit itu berharga ya, 1 detik sangat berharga bulan Ramadan ini. Mari kita maksimalkan tadi ya. Nah, diantaranya dengan memaksimalkan apa yang disampaikan dalam artikel ini ya, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain apa yang sudah kita rutinkan ya, tadarus kita, hafalan kita, kemudian murojaahnya dan lain sebagainya ya, sedekah kita, qiyamul lail kita tadi ya. Mudah-mudahan semakin hari diperpanjang bacaannya, diperpanjang sujud, rukuknya gitu ya, diperlama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita, jazakillah ahsanal jaza. Mudah-mudahan kita semua di akhir penghujung Ramadan ini dapat mengamalkan ide-ide emas, Masya Allah. Selain apa yang telah kita lakukan, kita dapat memaksimalkan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri kajian yang dibersamai oleh guru kita dengan pembacaan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila dalam ini banyak kegiatan, banyak kesalahan dalam membawakan acara.
karena kata yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, kata yang salah itu datangnya dari pribadi saya yang doa ini. Saya akhiri. Jazakumullah ahsanal jazaa semua para asatidzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.